terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya sehingga subuh hari ini kita bangun subuh, beribadah subuh, menyambut pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita menyambut salah satu bulan yang banyak kaum muslimin menyambutnya dengan sukaria, penuh gembira, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ramai di negeri ini. Tapi kita juga disadarkanlah ya untuk lebih belajar. Banyak juga di media yang tidak membolehkan itu. Mari kita melihatnya, makanya kita coba angkat tazkirahkan pagi hari ini. Bagaimana pandangan agama, insya Allah saya menyebutkan dalil-dalil ya, tentang fenomena peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pemirsa sekalian, la budda, baik artinya tidak boleh tidak, yang sangat cinta peringati Maulid, ayo kita belajar dulu. Demikian juga yang gampang menyalahkan dan menyudutkan, padahal sesamanya muslim. Ada apa ini? Ayo sama-sama belajar. Izin terbatas yang bisa saya sampaikan pemirsa, pagi hari ini kita mengangkat takrif apa itu maulid sebenarnya. Gampang. Lihat dari artinya dulu. Maulid adalah isim masdar dari kata walada yalidu waldan walidun mauludun. Itu asal katanya. Kalau walada fi'il madhi namanya pemirsa sekalian. Saya bawa yang sangat dasar ini. Walada itu artinya telah melahirkan. Yalidu sedang melahirkan, artinya kalau ada seseorang yang baru sedang dilahirkan dalam proses misalnya di rumah sakit. Walidun yang melahirkan. Jadi ayo lihat dulu artinya satu-satu ini. Walidun adalah ibu, tentu dibantu oleh ayah dalam prosesnya. Maulidun itu adalah namanya isim zaman dan isim makan. Apa artinya ini Ustaz? Nah, diurai sedetil itu supaya kita mengerti. Maulidun isim makan artinya tempat. Siapa saja yang dilahirkan. Tapi dalam konteks pagi hari ini Nabi yang kita bincang. Maka tempat Nabi dilahirkan itu maulid. Di mana tempatnya? Tentu kita tahu di Makkah. Masih wazan yang sama. Ya, masih wazan yang sama. Artinya lafal kata yang sama. Bisa diartikan sebagai isim zaman atau keterangan waktu, yakni waktu dilahirkan seseorang. Apa itu? Ya harinya, ya jamnya, ya bulannya, ya tahunnya. Nah, kita tahu Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal
tahun gajah istilahnya. Belum ada Hijriah saat itu. Kalau dibawa ke bulan Masehi, maka populer dalam sejarah itu tanggal 20 April. Tanggal 20 bulan April 571 Masehi. Artinya jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 571 tahun. Itu Maulid, waktu dilahirkan Nabi. Ya jelas Ustaz. Itu kalau kata-kata Maulid. Ada yang sering tidak dilarang, padahal satu akar kata. Apa itu? Milad. Milad. Padahal ini satu akar kata. Apa itu kalau milad? Namanya ismu alat. Alat melahirkan atau seluruh alat yang dipakai proses melahirkan. Kalau era sekarang yang tentu di rumah sakit. Dan alat-alat yang dipakai kalau operasi itu milad. Ini saya coba angkat ini pemirsa sekalian yang sangat dasar. Sebab umat Islam harus kuat. Jangan dipecah-pecah oleh pemahaman-pemahaman yang tidak tuntas. Terlalu gampang menyalahkan. Bagaimana kalau kita berempati kepada orang yang memperingati Maulid itu, kalau caranya yang keterlaluan? Kita anggap, terlalu mengkultuskan. Jangan-jangan mendekati syirik. Menyamakan posisi Nabi dengan Tuhannya. Kalau ini kan cara. Bukan substansi maulidnya. Bukan substansi miladnya. Kencang ini pemirsa sekalian. Karena saya ikut khawatir. Umat Islam ini apakah menjadi objek untuk dipeta-petakan, yang juga umat Islamnya mau dipeta-petakan. Padahal kata yang sama. Maulid, maulud, kalau maulud itu bayi yang dilahirkan. Kalau maulid tadi isim makan, isim alat. Dipetakan sedemikian rupa agar kita ada wawasan bahwa ini maksudnya. Pertanyaannya, siapa yang pertama memperingati Maulid dan bolehkah diikuti? Kita lanjut setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita agak jelas tentang mendudukkan kalimat dan jangan umat Islam itu dicerai-beraikan dengan ungkapan-ungkapan sepotong-sepotong sehingga umat Islam ada yang ragu, bahkan ada yang menyalahkan. Maka kita mau jawab, fenomena atau fakta, siapa sih sesungguhnya? Ini harus dijawab ini. Siapa sesungguhnya yang memperingati Maulid, lebih khusus kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita jawab sama-sama. Saya hanya mau mengangkat satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Muslim. Saya kasih tegas ini, meminimalkan saling nunjuk hidung itu, menyalahkan itu. Saya sebut hadis Muslim. Kenapa hadis Muslim? Karena kita tahu sama-sama bahwa hadis kualitas nomor 1 Bukhari, nomor 2 Muslim, dan selanjutnya. Berarti ini hadis sahih. Minimal ini. Bahwa Nabi SAW ditanya, su'ilan Nabi SAW an saumi yaumil itsnaini. Kita tahu pemirsa sekalian, Nabi rutin melaksanakan puasa di luar Ramadan. Karena Ramadan itu perintah Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ternyata Nabi rutin juga puasa hari Senin, bahkan Kamis. Ada yang bertanya, ini bagus ini, bertanya dia ini, ada apa Nabi ini? Tidak ada dalam Al-Quran dia puasa juga Senin. Apa jawab Nabi? Saya baca hadisnya pemirsa sekalian. Diriwayatkan bahwa yaumul itsnaini fihi wulidtu, kata walada lagi yang melahirkan istilah maulid dan milad. Fihi wulidtu. Nabi ditanya, kenapa sangat rutin puasa Senin? Maka apa jawab Nabi? Ayo kalimatnya nih, saya tidak tafsirkan. Fihi, karena pada hari Senin itu, wulid tu, saya dilahirkan. Masih kurang jelas ini? Karena Nabi dilahirkan di hari Senin, dia puasa hari Senin. Tapi bentuknya Nabi memperingati, dia adalah puasanya. Maka kaum muslimin banyak yang puasa rutin. Kita Senin, bahkan Kamis. Kenapa? Karena dilakukan Nabi. Kenapa Nabi lakukan? Karena memperingati hari lahirnya. Kalau begitu, memperingati kelahiran Nabi sudah banyak dilakukan kaum muslimin dengan cara puasa. Tidak ada masalah. Clear di sini. Nah kalau begitu, kalau ada cara lain Ustaz, ayo kita lihat caranya. Adakah masyaqqah di dalam atau bahkan manfaat? Secara sederhana pemirsa sekalian, kalau kita tahu misi atau tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hafal ayatnya sama-sama. Apa firman Allah? Wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus kamu wahai Nabi. Saya tidak mengangkatmu jadi Rasul. Illa rahmatan lil alamin. Kecuali menjadi rahmat bagi alam. Bukan hanya sesama manusia. Tapi alam raya ini ya ada manusia di dalamnya, ada binatang, ada tumbuhan, ada alam raya ini. Rahmati itu. Karena Nabi SAW yang dijadikan uswah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Hebatkah kita mengetahui perilaku Nabi, cara-cara Nabi dalam hidup menyelesaikan urusan umat? Bagaimana perilakunya? Pertentangan yang ada, bagaimana cara Nabi mendamaikan?
Cara ibadah kepada Allah bagaimana caranya? Kalau kita tidak banyak waktu menggalinya. Ini cara ini. Maka saya mau singkat pemirsa sekalian, ulama kita selain memperingati Maulid dalam bentuk puasa Senin yang sunnah itu, juga dijadikan momen pengajian yang dalam bentuk khas di bulan Maulidnya Nabi, di bulan Rabiul Awal. Karena ulama kita melihat ada hikmah, ada manfaat di sana. Masyarakat luar biasa mau mendengar, melantunkan selawat secara bersama. Kalau dibuatkan satu momen, menurut saya pemirsa sekalian, cara ulama yang ditradisikan kepada kita ini mengangkat baca Al-Quran, bagaimana cara Nabi mengamalkan Al-Quran, termasuk kepada para sahabat untuk menjadi rahmat lil alamin, perlu ada momen. Kalau itu diperingati sebagai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita katakan milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira gitu itu. Maka menurut saya terbatas, saya harus akui. Artinya tidak ada masyakkah. Tidak ada masalah di dalamnya. Tapi kalau ada yang berkata, iya Ustaz, itu sebagian pada alim ulama kita, para cendekiawan kita aman. Tapi ada praktek yang dilakukan atas nama juga memperingati Maulid, tapi berlebihan. Nah, kalau dianggap berlebihan, ayo dong hadir. Jangan cap dia sebagai bid'ah, lalu dijauhi. Kan kalau bid'ah dijauhi dong. Menurut saya nih, justru dekati, karena hanya caranya yang perlu diadakan pendekatan. Pendekatannya adalah dengan cara hadir sama-sama. Lalu kasih dalil-dalil, diskusilah, pengajianlah. Dan menurut yang saya coba lihat, ulama-ulama kita mengadakan begitu satu kali, ini tujuannya. Ya kalau ada misalnya mentradisi di kita, Makassar misalnya, diperingati di instansi. Ada tradisi masyarakat, ada telur, ada songkol, ada segala macam, ada bacaan. Ya memang di situ bacaan-bacaan apa yang penting dibaca. Kalau ada Al-Quran, panggil penggali hikmah yang baik. Kalau perlu bukan hanya ceramah. Karena ada bedanya ceramah pemirsa sekalian. Sekedar ceramah, motong-motong hadis, bahkan motong-motong dalil ayat itu seringkali bisa bias. Saya kasih tadi contoh. Orang yang bisa diberi amanah itu seakan-akan bisa meminta, karena Nabi Yusuf menegaskan saya bisa. Tapi kan ada tawaran. Itu dalam 2 ayat. Kalau hanya 1 ayat yang disebut hanya ceramah, bisa bias pemahaman di masyarakat. Tapi kalau lo bentuk kajian, munasabah ayat bil ayat, munasabah ayat dengan dikaitkan dengan sunnah, clear pemahaman umat tentang agamanya, jauh daripada mengkultuskan, jauh daripada potensi syirik. Kita lanjutkan setelah jeda. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi
dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengangkat tema pagi ini makna Maulid, makna secara lugawi saya sudah sampaikan. Kemudian siapa yang sesungguhnya memperingati Maulid itu saya tegaskan pagi ini berdasarkan hadis tadi, Nabi sendiri dengan cara puasa. Kemudian ada berkembang, ada inovasi diperingati oleh ulama-ulama sesuai kebutuhan. Misalnya nih saya sebutkan, pada saat umat Islam mengalami kemunduran komitmen hidup bernegara, kurang menjunjung tinggi isi Al-Quran, kurang menggali sejarah Nabi, ulama-ulama yang mengangkat itu dijauhi oleh suasana kehidupan saat itu. Maka karena umat Islam kurang teladan kepada sesama makhluk Allah, terutama kepada agama lain, maka terjadilah perang salib. Jadi perang salib jangan hanya kita maknai perlawanan semata karena dianiaya. Bukan hanya itu, memang ada teladan yang mulai menurun di zaman itu bagaimana perilaku Nabi. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa untuk mengembalikan suasana yang harmonis, yang pernah jaya seperti di zaman Nabi, salah satu penyebabnya adalah hari ini keteladanan Nabi kurang diamalkan dalam kehidupan, baik pada tataran pemerintahan, mengelola kehidupan rakyat, jauh dari sunnah Nabi. Padahal Nabi itu rahmatan lil alamin. Setiap beda pendapat di internal maupun di agama lain diselesaikan dengan cara-cara bukan musyawarah, ala Nabi. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan melahirkan sebuah karangan yang ada orang yang sering merendahkan, namanya Barzanji. Ada yang merendahkan. Hari ini, maaf, banyak karya-karya yang tidak dibaca oleh orang, tidak punya nilai seni, tidak disinggung, bermasalah. Kenapa? Karena ilmiah. Barzanji disudutkan. Padahal kalau kita yang menyudutkan itu mau mencoba makna di dalamnya, bukan langsung antipati, akan didapatkan kalimat-kalimat yang baik. Saya mau sebutkan pemirsa sekalian. Dalam Barzanji itu sempat saya ingat nih, tiba-tiba saja. Karena Rasulullah SAW akmalan nasi. Dalam Barzanji itu dengan sangat indah. Adalah Nabi SAW itu manusia yang sempurna. Ucapan siapa ini? Ya ucapan Ja'far Al-Barzanji. Tapi cek ke Al-Quran. Apa kalimatnya di Al-Quran? Karena dalam Al-Quran itu Allah yang tegaskan bahwa
sebaik-baik manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang puji dalam Al-Quran. Masa dipermasalahkan dalam barzanji itu? Pada saat orang berkata, karena Rasulullah SAW akmalan nasi, manusia yang sempurna, khalqan kejadian, wa khuluqan akhlak. Kan dalam Al-Quran itu ditegaskan seperti itu. Lalu dalam barzanji, nah saya mau mengajak, terbatas pemirsa sekalian ruang kita pagi hari ini, jangan terlalu antipati, baik yang tidak maulid, cobalah dialog secara baik, maupun yang maulid, kalau ada masukan dengar juga. Sesama umat Islam menurut saya, mestinya momen peringatan maulid itu tempat mengkaji. Bahwa cara peringati maulid yang tidak dipertentangkan adalah puasa Senin, karena langsung dilakukan oleh Nabi. Maka kalau ada cara lain, ayo kita kaji dan gali sama-sama. Saya mohon maaf kalau ada yang mengatakan tidak pernah diamalkan oleh Nabi. Yang dimaksud tidak diamalkan peringatan maulid Nabi adalah yang kumpul ala Makassar, yang ada telurnya. Tapi peringati maulid dengan cara puasa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin berbahagia, agak semangat saya menyampaikan ini karena terjadi polarisasi terutama di media sosial. Saya mau mengajak kita semua, ini kalau terjadi di media, apakah ini atas kesadaran mau memurnikan keimanan umat Islam, ya, atau ada pesanan sekedar asal kita sentuh itu media, ada sesuatu di situ. Sekali lagi pemirsa sekalian, dalam rangka keutuhan beragama, jangan umat Islam ini disibukkan dengan yang selalu furu'i, bukan yang usuli. Mempertentangkan secara tajam maulid dengan tidak maulid, lalu membid'ahkan sesama. Cara memberantas bid'ah dengan menjauhi, dengan menghukumi, bukan dengan dialog. Itu juga jauh dari perilaku Nabi. Sama sekali jauh. Nah, kalau ada yang begitu, sudah bukan pendekatan dialog, bukan kajian keagamaan yang didahulukan. Itu wajar kita curiga. Bukankah ini pesanan yang memang tidak senang melihat keharmonisan sesama umat Islam. Dan ini sekali lagi yang furu'i, yang mendekati usuli tadi itu puasanya. Tapi saya juga mau imbangi, jangan hanya peringatan maulidnya, hanya kumpulnya, puasa Seninnya enggak pernah. Akhlak Nabi dalam berbisnis, mengelola kehidupan bersama juga tidak pernah dikaji. Jangan juga, kira-kira gitu. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, saya tentu mohon maaf agak bersemangat menyampaikan hal ini, tapi paling tidak menjadi catatan bahwa istilah jangan kita dikotak-kotakan. Itu satu. Mau maulid, mau milad, mau maulud, jangan kita umat Islam dikotak-kotakan itu. Yang kedua, kalau ada memang cara yang belum pas seperti yang dikehendaki oleh syariat, ayo kita sama-sama perbaiki. Kemudian yang ketiga, kalau ada sesuatu yang mau diperbaiki hanya cara, saya mau tegaskan itu furu'i. Bersatulah dalam akidah, bersatu. Toleransilah dalam furu'iyah. Umat Islam akan utuh, makna peringatan maulid juga akan kita dapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, sekaligus kalau terlalu bersemangat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.